Bab 954. Kamu berpikir terlalu banyak. Tinggalkan kota Yunhai. Mendengar kata-kata instruktur Zuo, wajah warrior yang tenggelam. Saat ini Raja Siluman dari Pegunungan Serigala Langit tidak sabar untuk memakan dagingnya, dan sekarang jika dia keluar dari kota Yunhai, itu sama saja dengan mati. Seharusnya dikatakan bahwa perguruan lautan awan ingin membiarkannya pergi mati. Kedua orang tua di samping instruktur Zuo sedikit mengernyit, karena mereka tidak menyangka instruktur Zuo akan melakukan ini. Meskipun mereka ingin menggali lubang untuk mengubur warrior yang, tetapi mereka hanya memikirkannya, mereka tidak benar-benar berniat untuk memaksa warrior yang mati. Lagi pula, menurut mereka, meskipun warrior yang adalah pria yang tidak bisa tenang, dia berjasa pada perguruan lautan awan dan kota Yunhai. Instruktur Zuo ini sedikit menggunakan urusan umum untuk membalas dendam pribadinya. Salah satu orang tua hendak berbicara, warrior yang tiba-tiba tersenyum dan mengangguk, berkata, "Oke, aku pergi sekarang." Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi, tetapi setelah 2 langkah, dia berhenti lagi. Pada saat ini, instruktur Zuo dengan sinis berkata, "Mengapa tidak berani pergi? Jika kamu tidak berani pergi, memohonlah padaku. Asalkan kamu memohon padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kamu tinggal di kota Yunhai. Tentu saja, itu tergantung pada apakah permohonanmu bisa membuatku senang atau tidak." Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, "Instruktur Zuo, kamu berpikir terlalu banyak." Wajah instruktur Zuo menjadi gelap dan dia berkata, "Benarkah? Jika begitu, maka kamu masih tidak pergi." Warrior yang berkata, "Aku hanya ingin mengatakan, roda terus berputar, instruktur Zuo, mungkin suatu hari nanti kamu yang akan datang dan memohon aku untuk kembali. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat." Instruktur Zuo dengan sinis berkata, "Kamu memang sangat berbakat, dan juga sangat kuat, tapi jangan lupa, perguruan lautan awan masih memiliki Sendi Sangguan. Dan jika kamu dibandingkan dengan Sendi Sangguan, itu bagaikan langit dan bumi. Aku memohon padamu untuk kembali. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Tunggu saja di kehidupan selanjutnya." Warrior yang tidak berbicara lagi, mengangguk lalu berbalik dan bergerak, menghilang ke kejauhan. Setelah warrior yang pergi, orang tua berjubah hitam di sebelah kanan instruktur Zuo berkata, "Ken, apakah tidak terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Anak ini tidak hanya berjasa pada perguruan lautan awan kita, tetapi bagaimana kita menjelaskan ini pada perkumpulan pedang kuno? Hal ini tidak benar." Orang tua di sebelah kiri instruktur Zuo juga berbicara. Alasan mengapa keduanya tidak berbicara di depan warrior yang sebelumnya secara alami untuk menyelamatkan harga diri instruktur Zuo. Sekarang warrior yang pergi, semua orang secara alami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Apakah menurut kalian dia benar-benar berani keluar dari kota Yunhai? Instruktur Zuo mencibir dan berkata, "Dia menyinggung Raja Serigala Langit. Raja Serigala Langit pasti selalu memperhatikannya. Selama dia meninggalkan kota, dia pasti akan dibunuh oleh Raja Serigala Langit. Dia tidak bodoh, secara alami mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia tidak berani meninggalkan kota sama sekali. Bahkan jika dia meninggalkan kota, dia paling-paling hanya akan jalan-jalan di gerbang kota, dan kemudian kembali ke kota Yunhai dengan patuh." Mendengar itu, ekspresi dua orang tua di samping instruktur Zuo sedikit melunak. Orang tua berjubah hitam berkata, "Anak ini memang terlalu, untungnya, tempat ini terpencil dan tidak ada pihak yang berkuasa dan bangunan di sekitarnya. Jika tidak, kali ini akan menjadi masalah besar."
Ini benar-benar waktu yang tepat untuk memberi pelajaran untuk amarahnya. Orang tua lain juga berkata, hanya saja aku sedikit penasaran bagaimana tadi dia bisa mengerahkan keterampilan hitam mengerikan seperti itu. Momentum itu, bahkan jika kamu dan aku tidak melawan dengan keras, tetap saja akan terluka. Dan dia hanyalah alam kaisar. Ketiga orang itu terdiam. Bahkan jika instruktur Zuo tidak senang melihat warrior yang, dia masih harus mengakui bahwa kekuatan dan bakat warrior yang benar-benar sedikit bertentangan dengan langit. Gawat, dia benar-benar keluar dari kota. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam tiba-tiba berbicara dengan parau. Ekspresi instruktur Zuo dan orang tua lainnya sedikit berubah ketika hendak memeriksanya. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam itu berkata lagi, bagaimana mungkin, bagaimana dia menghilang begitu saja? Ketiganya dengan cepat membuka kesadaran mereka, segala sesuatu di luar kota ada di mata mereka bertiga. Warrior yang masih berdiri di gerbang kota, sudah menghilang sepenuhnya saat ini. Mereka bertiga saling memandang, semuanya melihat keterkejutan dan kebingungan satu sama lain. Pada situasi biasanya, tidak mungkin bagi warrior yang untuk melarikan diri dari pelacakan spiritual mereka, tetapi masalahnya adalah warrior yang menghilang di bawah batang hidung mereka. Setelah sekian lama, orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, kita terlalu meremehkannya. Dia akan kembali dengan patuh. Instruktur Zuo berkata dengan dingin. Setelah warrior yang keluar dari kota Yunhai, dia terjun ke pegunungan Serigala Langit. Dia memiliki nafas tersembunyi dari domain pedang, selama dia tidak menggunakan keterampilan hitam yang kuat, bahkan master pendekar suci pun tidak akan dapat menemukannya. Alasan dirinya masuk ke pegunungan Serigala Langit adalah karena tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Raja Serigala Langit tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berani memasuki pegunungan Serigala Langit lagi saat ini. Setelah memasuki pegunungan Serigala Langit, warrior yang menemukan sebuah dinding batu lalu menggali sebuah gua. Memasuki gua, warrior yang duduk di tanah dan terus memvisualisasikan lukisan pemandangan. Dia tidak berpikir untuk meningkatkan jiwa pedangnya ke alam ketiadaan, dia hanya berpikir lukisan ini bisa meningkatkan jiwa pedangnya. Sekarang alamnya telah mencapai puncak alam kaisar, dia bisa melangkah ke setengah suci kapan saja, atau seharusnya dikatakan bahwa dia bisa melangkah ke setengah suci kapan saja dia mau. Namun, dia tidak dapat naik menjadi setengah suci saat ini, karena sekali dirinya memasuki setengah suci, pasti akan menarik hukuman langit. Menarik hukuman langit di saat ini, tidak diragukan lagi hanya mencari mati. Karena begitu hukuman langit tertarik, dirinya pasti akan terekspos, dan begitu terekspos, Raja Serigala Langit diperkirakan akan langsung muncul di hadapannya. Jadi, tidak ada cara lain, dia hanya bisa menekan alamnya. Jika alam tidak bisa ditingkatkan, maka hanya bisa meningkatkan jiwa pedang. Lalu, warrior yang duduk di gua seperti fosil, dan secara bertahap menjadi tenang. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Dalam waktu 1 bulan ini, pegunungan Serigala Langit dan kota Yunhai yang semula damai tiba-tiba dihebohkan dengan sebuah berita. Berita itu adalah pegunungan Serigala Langit telah membentuk aliansi dengan klan Ular Sanca dan klan King Kong. Segera, pasukan yang sangat banyak muncul di bawah kota Yunhai. Di aula utama kediaman penguasa kota Yunhai. Klan Ular Sanca memiliki 5 juta ular sanca raksasa yang bercokol di gerbang utara, semuanya di atas level dewa, setengah suci, setidaknya ada 5.000. Setengah suci tingkat tinggi, juga ada sekitar 1.000.
Dan di pintu gerbang kota selatan, ada pasukan serigala. Kali ini pasukan serigala seharusnya mengerahkan kekuatan penuh, total jumlahnya ada 20 juta. Di antaranya ada puluhan ribu setengah suci, sekitar 2.000 setengah suci tingkat tinggi, dan di pintu masuk utama kota Yunhai adalah klan King Kong, jumlahnya sangat kecil, kurang dari 1 juta, tetapi momentum dan kekuatan yang ditampilkan oleh pasukannya tidak lebih lemah dari klan Ular Sanca dan klan Serigala Langit. Di aula, Grace Yu berkata perlahan. Di aula utama, ada dekan dan lainnya, Leviana Sang dan beberapa tetua. Mengapa tidak ada tentara di gerbang timur untuk menyerang kota? Tiba-tiba Leviana Sang bertanya. Grace Yu berkata, inilah yang aku khawatirkan. Seharusnya lebih baik menyerang kota dari semua sisi. Namun, mereka tidak mengirim pasukan besar untuk menyerang gerbang timur. Ini sangat tidak normal. Tentu saja yang lebih aku khawatirkan adalah apakah klan Ular Sanca dan klan King Kong ada mengirimkan pendekar suci atau tidak. Tidak ada. Dekan berkata, setidaknya tidak untuk saat ini, karena mereka tahu betul bahwa begitu mereka mengirimkan pendekar suci, perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao pasti akan mengirimkan pendekar suci. Mereka tidak mengutus pendekar suci, perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao tentu tidak akan mengutus pendekar suci, dan pendekar suci di perguruan lautan awan kita saat ini setara dengan pegunungan Serigala Langit. Kedua belah pihak saling membatasi. Berarti, jumlah di bawah pendekar suci yang menentukan hasilnya. Grace Yu berkata, dan kekuatan di bawah pendekar suci, sekarang ini kita kalah total. Dekan berkata, perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao masing-masing akan mendatangkan 20.000 master, semuanya di atas setengah suci. Masih belum cukup, kata Grace Yu. Dekan berkata, keputusan kalah dan menang sebenarnya adalah kekuatan setengah suci dan di atas setengah suci. Selama level setengah suci kita tidak kalah dari mereka, kota ini seharusnya bisa dipertahankan. Mengapa mereka tidak menyerang kota sekarang? Pada saat ini, Leviana Sang tiba-tiba berkata, menyerang kota adalah rencana setelah ini, menyerang hati adalah rencana teratas. Grace Yu melirik Leviana Sang dan berkata, tentara mereka ada di luar kota. Ini tanpa terlihat telah menyebabkan tekanan besar pada kota Yunhai. Sekarang, sebenarnya ada beberapa orang di kota yang sudah tidak stabil. Jika bukan karena dekan dan yang lainnya masih di kota, ada pendekar suci yang menahan, diperkirakan banyak orang akan mengacau. Grace Yu berkata dengan suara yang dalam, karena perguruan memilih kota Yunhai sebagai kota terafiliasi pada awalnya, maka harus sepenuhnya mengendalikan kota daripada membiarkannya tumbuh dan memberi orang-orang ini kebebasan tingkat tinggi. Tidak masalah jika tidak ada yang terjadi, tapi begitu sesuatu terjadi, orang-orang di kota Yunhai ini tidak hanya tidak bisa membantu perguruan lautan awan, tetapi bahkan dapat menyebabkan masalah bagi kita. Ini kelalaian kami. Dekan melirik Grace Yu, dan berkata, jika kota Yunhai dapat bertahan dari krisis ini, mulai sekarang, pengelolaan kota Yunhai akan diberikan kepada keluarga Yu kamu. Tentu saja, dari sekarang, keluarga Yu kalian akan menjadi afiliasi dari perguruan lautan awan kami. Tentu saja, jika sesuatu terjadi pada keluarga Yu di masa depan, perguruan lautan awan tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, Grace Yu sangat senang. Dengan cara ini, keluarga Yu setara dengan mendapatkan kota tanpa alasan, dan ini adalah kota terbaik dan terbesar di wilayah selatan. Asalkan bisa dimanfaatkan dengan baik, entah berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan kota ini.
Apalagi mulai sekarang keluarga Yu sama saja dengan terikat bersama perguruan Lautan Awan. Saat itu, bahkan Raja Siluman pun tidak akan berani berurusan dengan keluarga Yu dengan mudah. Grace Yu bangkit, dengan hormat memberi hormat kepada dekan, dan berkata, "Terima kasih Pak Dekan. Sebelum ini, aku telah memberitahu ayah, aku rasa ayah akan segera tiba di kota Yunhai." Sungguh gadis yang pintar. Mendengar kata-kata Grace Yu, beberapa pendekar suci di tempat itu mengangguk-angguk. Alasan perguruan Lautan Awan melakukan hal tersebut, selain menyukai cara dan kemampuan Grace Yu, juga ada alasan lain, yakni berharap agar kepala keluarga Yu datang membantu. Kalau situasi biasa, seorang pendekar suci tidak akan terlalu dipermasalahkan oleh perguruan Lautan Awan, tapi sekarang satu pendekar suci mungkin bisa menjadi penyelamat bagi perguruan Lautan Awan. Tentu tidak mungkin bagi perguruan Lautan Awan secara terang-terangan meminta bantuan ayah Grace Yu, bagaimanapun juga mereka masih harus menjaga muka ini. Karena itu, hanya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ini membuat orang luar melihat bahwa keluarga Yu yang ingin memeluk perguruan Lautan Awan, bukan perguruan Lautan Awan yang memohon keluarga Yu. Tentu saja, semua ini harus melihat apakah Grace Yu paham atau tidak. Jelas, Grace Yu sangat paham. Sandy Sangguan dari perguruan Lautan Awan, keluarlah untuk bertarung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kota Yunhai. Kesadaran dekan menyapu, alisnya langsung mengernyit, dan dia berkata, "Ini Pitesia, salah satu dari 5 raja siluman kecil." Mendengar kata-kata dekan, pendekar suci yang lain mengerutkan kening. Bersambung.